Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai distribusi normal ya. Nah, distribusi normal ini sebenarnya bahasanya akan luas banget gitu ya. Cuma nanti di video kali ini khusus kelas 12 SMA. Jadi mungkin sekedar kenalan aja, terutama di cara mencari peluangnya gitu ya. Oke, tapi sebelumnya silakan kalau mau subscribe dulu channel diskusi matematika 54, silakan di subscribe dulu. Kalau enggak apa-apa ya, tapi doain aja mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Oke, kita mulai. Nah, kita perkenalan dulu nih, distribusi normal itu apa sih? Nah, jadi distribusi normal itu adalah salah satu distribusi peluang gitu ya, dengan variabel acak kontinu gitu ya. Artinya kalau kontinu itu berarti terdefinisi dalam selang yang ditentukan gitu. Oke, nah simbolnya ini seperti ini ya, disimbolkannya untuk distribusi normal itu. Nah, X, N, mu, apa ini sigma ya? Sigma, artinya X ini adalah variabel acaknya, N ini artinya distribusi normal, mu ini artinya adalah rata-rata, dan sigma ini artinya adalah simpangan baku ya, seperti itu. Oke, nah karakteristik distribusi normal secara singkat seperti ini ya. Jadi distribusi normal itu adalah distribusi dengan penyebaran yang paling ideal, di mana rata-rata, median, dan modus itu berada di sekitarnya gitu ya, atau bisa dibilang bahwa rata-ratanya sama dengan mediannya sama dengan modusnya. Contoh seperti ini, saya punya sebuah data gitu ya, datanya mungkin data dari tentang apapun lah ya, bebas, misalkan nilai ulangan matematika gitu ya, misalkan dari ulangan matematika. Bisa kita buat seperti ini. Ketika dia berdistribusi normal gitu ya, berarti di sini ada nilai yang paling kecil, atau contoh misalkan rata-rata adalah 80 gitu ya, misalkan rata-rata 80. Nilai paling kecil di sini adalah misalkan 40. Nilai yang paling besar kita misalkan adalah 100. Nah, artinya apa sih di sini teman-teman? Kita lihat bahwa dalam ketika data ini berdistribusi normal, berarti yang nilainya kecil ya itu sedikit orangnya. Yang nilainya besar pun sedikit orangnya. Tapi nilai yang ada di rata-rata itu adalah paling banyak gitu ya. Paling banyak. Kira-kira seperti itu contoh dari distribusi normal. Apakah data di dunia ini selalu berdistribusi normal? Tidak ya, nggak banyak juga sih yang nggak berdistribusi normal. Cuman yang paling ideal adalah ketika data ini berdistribusi normal seperti ini. Kan ada juga ya rata-rata, misalnya rata-ratanya ulangan matematika misalkan gitu ya, rata-ratanya 50 gitu ya, tapi bentuknya jadi puncaknya tuh jadi di sebelah sini gitu, di sebelah kiri sini. Jadi ya, ada yang seperti itu. Ada juga yang rata-ratanya misalkan tinggi misalkan gitu ya, dan banyak yang tingginya nilainya gitu. Nah, berarti rata-rata nanti ada di sebelah sini gitu. Itu nggak ada masalah sebenarnya gitu ya, cuman kalau datanya seperti itu berarti dia tidak berdistribusi normal. Nah, untuk di video kali ini, di materi kali ini, teman-teman, kita akan batasi datanya ini harus berdistribusi normal ya. Dan kita mau cari nih gimana sih cara nyari peluang dari grafik ini gitu ya. Nah, kita tahu kan sebelumnya bahwa yang namanya distribusi gitu ya, distribusi peluang itu pasti bisa dibuat grafik gitu ya. Dan grafiknya ini bisa menentukan peluangnya gitu. Nah, distribusi normal pun seperti itu. Oke. Sama dengan distribusi peluang variabel acak lainnya gitu ya, yang kontinu khususnya, pasti punya sebuah fungsi ya, pasti punya sebuah fungsi. Nah, distribusi normal pun juga ada fungsinya nih. Ini ada grafik nih kan, grafik. Nah, grafik ini pasti punya fungsi dong, iya kan? Pasti punya fungsi. Nah, fungsinya itu ini apa? Nih fungsinya kalau untuk yang distribusi normal ya, fx sama dengan 1 per ya inilah pokoknya gitu ya, dengan sigma ini adalah simpangan bakunya, kemudian mu ini adalah rata-ratanya. Oke. Nah, seperti teori peluang sebelumnya gitu ya, kalau misalkan kita mau cari peluang dari sebuah distribusi atau grafik distribusi peluang gitu ya, itu kan caranya kita harus menggunakan apa? Integral ya, atau luas daerah. Nah, luas daerah ini kebetulan caranya adalah menggunakan integral. Misalkan saya ambil contoh gini. Ini adalah X1 misalkan gitu ya. Dan di sini adalah X2. X2.
Contoh kita misalkan mau cari peluang di antara X1 dengan X2. Atau misalkan gini deh, X1-nya 40 deh, X2-nya 60 gitu ya. Nah ini masih kita berbicara tentang grafik ulangan matematika misalkan gitu ya. Nah kita mau cari nih peluang siswa yang nilainya itu berada di antara 40 dengan 60 gitu ya. Berarti yang ini dong peluangnya. Nah ini ya. Boleh kita review lagi bahwa yang namanya peluang ya, peluang itu sama dengan luas daerahnya gitu ya, luas daerah. Kalau kita udah belajar ya, kita udah pelajari di bab sebelumnya bahwa untuk mencari luas daerah di bawah kurva itu kita harus menggunakan konsep integral gitu ya. Maka nanti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, integral dari X1 sampai dengan X2 gitu ya, dengan fungsinya ini ya, fungsi fx ini gitu ya, maka ini akan menjadi sebuah peluangnya. Nah tapi kalau kita lihat di sini ini ribet banget gitu ya buat mengintegralinya. Nah kita punya jalan supaya kita nggak perlu repot-repot mengintegralkan. Gimana sih caranya? Nih, perhatikan ya. Untuk mempermudah perhitungan kita akan mentransformasikan ke dalam distribusi normal baku. Nah ada distribusi normal baku nih. Jadi ada distribusi normal, sekarang distribusi normal baku. Nah, apa itu distribusi normal baku? Kita perhatikan sama-sama. Kita ambil contohnya gini teman-teman. Saya punya berapa nih? 4 buah data. 4 buah data yang 4-4-nya ini berdistribusi normal. Tapi ini datanya berasal dari data yang berbeda-beda. Contoh misalkan data yang pertama ini adalah data nilai matematika misalkan gitu ya. Ini data nilai matematika. Nilai matematika. Ini berdistribusi normal. Kemudian yang sebelah sini ini misalkan data saya ambil dari nilai UTBK. Misalkan gitu ya, data dari nilai UTBK. Kemudian yang sebelah yang bawah ini misalkan saya ambil contoh ini adalah tinggi badan misalkan gitu ya. Tinggi badan. Kemudian yang sebelah sini 1200 apa ini ya? Misalkan nggak tahu lah, X lah misalkan gitu ya. X dengan nilainya itu adalah 1200 dan 1700. Ini saya ambil contoh 4 macam saja teman-teman. Tapi sebenarnya ini masih banyak lagi gitu ya contohnya. Nah yang mau saya tegaskan di sini adalah bahwa berapapun nilainya ya, berapapun nilainya, ini kan nilainya 60, ini nilainya 250 ya, dengan rata-rata dan simpangan baku yang berbeda. Ketika dia berdistribusi normal, kita bisa mengarahkan keempat data ini menjadi distribusi normal baku atau sebuah distribusi normal yang bisa mencakup keseluruhan ya. Nah, yaitu seperti ini. Nah, ini dia. Ya, ini adalah distribusi normal baku. Dulu. Ini adalah distribusi normal baku. Jadi ketika kita meletakkan rata-ratanya ini, ya, rata-ratanya ada di tengah. Nah ini adalah bagian dari mu atau rata. Nah kalau distribusi normal yang tadi teman-teman, sumbu x-nya ini adalah menyatakan x-nya, ya, x-nya atau variabel acak. Tapi untuk distribusi normal baku, sumbunya ini, sumbu mendatarnya ini menyatakan nilai z, ya, menyatakan nilai z. Nah, jadi kita transformasikan dari distribusi normal yang tadi menjadi distribusi normal baku gitu ya. Dari variabelnya itu x menjadi variabel z. Oke, nah gimana caranya? Kita perhatikan ini. Nah, jadi z ini bisa kita cari dengan cara x atau variabel acaknya dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan simpangan bakunya, gitu kira-kira. Oke, nah kalau udah dapat nilai z-nya, misalkan nanti di sini saya dapat nilai z-nya, ini kan jadi 0 di tengahnya ya. Berarti misalkan saya punya di sini adalah 1 gitu ya. Di sini misalkan adalah 2. Ini adalah luas daerahnya. Nah kan kalau kita mau cari luas daerahnya tetap kita menggunakan integral dong ya, walaupun ini sudah z. Nah tapi kita dipermudah lagi teman-teman, kita nggak perlu menggunakan integral gitu ya, karena untuk distribusi normal baku ini kita sudah disediakan tabel atau hasil dari integralnya ya, yaitu dengan menggunakan tabel z. Nah,
kira-kira seperti ini ya. Buat kalian semua yang punya buku PKS ada di halaman 60 ya, silakan lihat di halaman 60 ada tabel Z-nya seperti ini ya. Nah, sekarang gimana sih cara baca tabel Z-nya? Kita lihat di pojok kanannya, di pojok kanan di sini ada indeks, teman-teman. Ada indeks ya. Seperti ini. Ya, di sini ada 0, di sini ada Z, kemudian di sini ada arsiran. Nah, ya. Kolom yang pertama ini, teman-teman, ini menyatakan nilai Z-nya ya. Dan yang di sini ya, yang di sini ini semua ini nih, yang banyak ini adalah menyatakan nilai peluangnya. Nilai peluang, atau boleh kita tulis sebagai luas daerahnya ya, luas daerah gitu. Oke, nah sekarang gimana cara bacanya? Kita perhatikan sama-sama. Kita ambil contoh seperti ini. Misalkan saya mau nih cari luas daerah dari 0 sampai, misalkan saya punya Z-nya di sini adalah 1,57 misalkan gitu ya. Z-nya 1,57. Berarti di sini saya mau cari daerah yang ada di sini. Nah, yang di arsip ini. Berapa sih peluangnya atau berapa sih luas daerahnya gitu kan? Ini adalah berapa luas daerahnya atau berapa peluang di antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,57 ya. Oke, sekarang kita lihat di sini sama-sama teman-teman. Kita lihat di sini arsirannya ya dari 0 sampai 1,57, berarti ini udah sesuai ya bentuk arsirannya. Ya, dari 0 sampai Z kita punya Z-nya adalah 1,57. Nah, sekarang cara bacanya kita lihat di sini. Pertama di kolom pertama ya, kolom pertama ini kita lihat desimal yang pertama, berarti sampai 1,5. Kemudian desimal yang kedua itu adalah 7. Nah, kita lihat dari yang atasnya nih. Ini adalah desimal yang keduanya nih, teman-teman. Yaitu mana nih, 0,07 berarti ya, yang ini nih. Oke, kita lihat angkanya berapa ke sini. Ini angkanya adalah menuju ke sini. Oke, adalah 0,4418. Oh, berarti bisa kita lihat bahwa peluang untuk 0 kurang dari Z kurang dari 1,57 itu adalah 0,4418. Nah, itu dia teman-teman. Sebenarnya 0,4418 ini hasil integral teman-teman ya, cuman karena kita sudah ada tabelnya jadi kita nggak perlu repot-repot mengintegralkan, tinggal kita baca tabelnya saja. Itu dia. Baik, supaya lebih paham lagi kita coba satu soal lagi ya. Sekarang nah ini dia bagaimana nilai Z lebih dari 1,25. Misalkan kita punya 1,25 nya dulu, cari 1,25 nya di sini ya, 1,25 5. Oke, lebih dari 1,25 berarti ke sini. Oke. Oh ya teman-teman, saya mau sedikit menyampaikan karakteristik dari grafik distribusi normal ini. Jadi apa yang ada di bawah arsiran ini adalah peluangnya teman-teman ya. Artinya kalau peluang berarti kan jumlahnya harus 1 ya. Berarti luas keseluruhan itu harus sama dengan 1. Gitu ya. Nah, otomatis kalau ini kita bagi secara simetris, maka luas ke sini itu adalah 0,5. Luas ke sini pun itu adalah 0,5 ya. Karena kan kalau peluang luasnya 1 ya. Berarti kalau ke kiri 0,5 maka ke kanan pun 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, tabel atau grafik distribusi normal baku ini simetris, teman-teman. Artinya kalau simetris apa? Misalkan saya punya di sini adalah minus 1,25. Ini kan minus ya di sebelah kiri. Minus 1,25. Maka luas di sini ya, luas ini akan sama dengan luas yang ada di sini. Gitu dia. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semua ternyata disuruh mencari bagian yang sebelah kiri, ya nggak usah bingung, pakai aja yang sebelah sini, nggak masalah gitu ya, sama nanti luasnya kiri kanan. Oke, nah itu dia ya karakteristik dari grafik distribusi normal yang penting. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita punya atau kita akan nyari Z-nya itu adalah lebih dari 1,25.
Nah, 1,25. Nah, kita perhatikan sama-sama teman-teman bahwa yang diarsir di sini ya, atau nilai peluang yang ada di sini itu adalah bagian dari 0 sampai Z-nya teman-teman ya. Dari 0 sampai Z. Berarti kalau 1,25 kita lihat di sini adalah 1,2, kemudian ini 5 ya ada di sini. Berarti kita akan tarik garisnya, oh ini dia. Nah, 0,3944. Oke, nah tapi kita nggak bisa langsung teman-teman. Kenapa? Karena yang 0,3944 ini bukan menyatakan yang di sebelah sini nih, tapi menyatakan yang di antara 0 sampai arsiran. Ya, karena di sini indeksnya adalah dari 0 sampai arsiran gitu ya. Nah, maka di sini boleh kita tulis 0,3944. Nah, padahal yang mau kita cari kan Z-nya yang lebih dari 1,25. Berarti untuk mencari nilai peluang Z-nya yang lebih dari 1,25 ya, maka caranya itu gimana? Kan keseluruhannya 0,5 nih. Berarti langsung aja 0,5 dikurangi dengan yang luas yang sebelah sini, yaitu 0,3944 ya. Maka hasilnya adalah 0, berapa nih? 1056. Ini dia peluang untuk Z lebih dari 1,25 ya. Nah, itu dia teman-teman untuk perkenalan distribusi normal dan distribusi normal baku serta bagaimana cara membaca tabel Z-nya. Untuk contoh soal-soal lainnya lanjut part 2 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.